Saya Ifik Arifin. Saya Tobias Hadinoto. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Tobias, apa kabar? Halo Om Ifik, baik, terima kasih. Apa kabar? Okay, this is das erste Mal, dass wir Webinar machen in Deutsch. Ne? So Podcast in Deutsch, das ist für mich auch interesting, zu probieren irgendwie mit dir auf Deutsch zu unterhalten. So kannst du dir ein bisschen vorstellen, wer du bist und was hast du gemacht in Deutschland? Ya, oke. Bahasa Jerman ya, auf Deutsch jetzt. Bahasa Jerman boleh. Bahasa Indonesia juga boleh. Oke, ya saya campur ya. Campur. Okay. Ya, saya Tobias Hadinoto. Saya bapakku dari Jogja, hometown of the Gudeg, and ibuku dari Jerman. Saya dulu kuliah di Jerman dan di Prancis. Di Jerman dan di Prancis, ya. Iya. Dan khusus dari ekonomi dan bisnis. Saya bikin bachelor dan master di sini. Dan sekarang saya lagi bikin PhD di TU Kaiserslautern Universitas. TU Kaiserslautern, das war meine Schule. Ja, und was machst du jetzt? Du arbeitest auch, ne? Ich meine, du arbeitest und dann promovierst du auch. Geht das einfach so oder musst du deine Zeit genau halten? Ja, es ist nicht so einfach, nggak begitu gampang. Saya lagi kerja di Management Consulting. Dan namanya Management Consulting. Oke. Di mana? Di Bonn, Jerman. Bonn, Jerman, ya. Yeah. Ya. Ya, mungkin belum yang muda-muda mungkin tidak tahu ya kalau dulu Bonn itu ibu kota Jerman Barat ya. Iya, Ya, benar. di Hauptstadt. Jadi kota besarnya dulu bukan kota besar sih, artinya government-nya dulu ada di Bonn ya. Semuanya ada di Bonn. Sekarang mereka pindah ke Berlin. Betul ya? Iya, betul. Aber Bonn ist eine schöne Stadt, eine kleine Stadt, aber sehr angenehm zu leben dort, oder? Ja, Bonn ist eine vielleicht 300.000 Einwohner, 300.000. 300.000 orang. Iya, 300.000 orang. Mungkin ya eine Studentenstadt ya, kota siswa, ada universitas. Kota mahasiswa. Ja, kota mahasiswa. Ja. Genau. Ja, ist sehr schön hier. Dan ya, kantor saya di dekat parlemen dari dulu. Cuman Dekat parlemen. Ya, 200 meter. Sekarang jadi gedung apa itu? Parlemennya dipakai sebagai apa sekarang? Conference center. Conference center. Ya, Yeah. jadi banyak kenang-kenangan dengan ini ya, dengan Willy Brandt, Helmut Schmidt, ya. Siapa lagi? Zaman dulu politikus dulu ya, yang terkenal. Ya, terutama Helmut Schmidt ya, itu saya sangat kenal gitu dengan gitu. wajahnya. Oke, Tobias, sebelum kita bicara tentang bagaimana sekolah di Jerman ya, karena podcast ini kita akan berusaha untuk memberikan informasi kepada mereka yang ingin sekolah di Jerman, tentunya apa yang harus dipersiapkan sebelum mereka sampai ke Jerman. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu, di Jerman itu Anda kan dari kelas 1 ya. Kalau di Indonesia tuh SD, betul ya? Kelas 1 sampai kelas berapa itu? Kalau kelas 1 di sini habis TK ya. Habis TK, betul. Iya, kelas 1 dan kalau mau kuliah tergantung ya. Di sini ada dua jalan. Ya, 2 jalan dan ada universitas dan ada namanya universitas. Ya, dan ada namanya Fachhochschule. Saya kira bahasa Inggris itu. Ya, University of Applied Science.
Ya. Jadi ada dua jalur. Yang satu jalur S1, yang satu jalur S2 barangkali gitu ya. Enggak, Juga ya? saya kira S1 Atau itu bachelor dan master ya. S1 bachelor dan dan S2. master. Iya, Oke. Kalau mau kuliah biasanya harus sampai kelas 13. Mungkin 13. ya, umur 18 Oke. tahun. Jadi kalau kira-kira. mau, nah ini yang mungkin di Indonesia kita nggak tahu ya, bahwa di Jerman itu sekolah itu ada kelas 13 ya. Iya. Karena di Indonesia kelas cuma sampai 12 gitu ya. Sampai SMA kelas 3 itu kelas 12. Jadi tidak ada kelas 13. Sedangkan di gitu. Jerman ada kelas 13 untuk masuk ke universitas. Iya. Kalau masuk ke yang lainnya udah bisa ya, masuk ke Fachhochschule udah bisa dengan kelas 12. Barangkali begitu ya. Iya. Betul ya? Begitu. Iya. Nah, berarti kan kalau kita orang Indonesia mau sekolah di Jerman, itu harus ada 1 tahun keep up gitu ya, kita catching up gitu dengan kelas 13 itu. Jadi kita masuk ke kelas 13-nya Jerman itu dalam bentuk student college. Betul kan begitu, Tobias? Ya. Jadi kita sebut itu sebagai sekolah peralihan. Sekolah peralihan. Nah, itu biasanya orang asing yang mau sekolah di Jerman harus masuk ke student college itu, sekolah peralihan 1 tahun. Gitu. Tapi orang Jerman nggak perlu ya, karena memang dia sekolahnya sampai kelas 13 gitu ya. Iya, gitu. Dan mungkin di 1 tahun itu mungkin juga belajar bahasa Jerman juga ya. Belajar bahasa Jerman, betul. Iya. Basics. Basic bahasa Jerman. Bahasa Jerman susah lah. Susah nggak ya? Tobias, susah nggak bahasa Jerman? Saya kira susah ya. Susah. Tapi saya nggak pernah belajar, tapi saya kira itu susah. Dari lahir udah belajar bahasa Jerman. Ya. Karena berbeda, tata bahasanya beda. Tentunya kendala nomor 1 kalau kita belajar bahasa itu adalah tata bahasa gitu ya. Ya kan? Gimana? Tata bahasa itu apa? Gramatik is das Problem für meistens Leute. Ja. Okay. Die in Deutschland studieren ist die Grammatik ya. Beda susunan tata bahasa dengan Indonesia beda gitu ya. Bahkan Jerman dengan Inggris pun berbeda gitu ya. Jadi walaupun banyak kata-kata yang sama, tapi struktur bahasanya beda sekali gitu ya. Kalau bahasa Jerman kan senang taruh kata kerjanya di ujung, ya, verbnya di ujung, di am Ende des Satzes. Manchmal du vergisst, was du sprichst, weil du das Verb muss am Ende stellen, stimmt? Vergisst du, was du sagst? Okay. Tapi kalau untuk orang Indonesia, kalau sudah lancar bahasa Inggris, ya dari Inggris ke Jerman nggak begitu jauh ya. Dari Indonesia ke Jerman jauh sekali ya. Tapi kalau sudah bisa Inggris dikit, ya. Jadi modal juga ya, bahasa Inggris itu modal utama juga buat kita belajar di luar negeri ya, walaupun di Jerman sekalipun gitu ya, kira-kira ya. Oke, jadi modal utama bahasa. Gitu ya. Nah, selanjutnya modal kedua ini apa? What is the Voraussetzung untuk bisa masuk ke universitas di Jerman? Apa syaratnya untuk masuk ke Jerman? Tapi untuk orang asing ya? Untuk orang asing. Iya, nggak begitu tahu ya. Soalnya nggak pernah. Harus ada ujiannya, ada ujian masuk gitu. Ada ujiannya atau tidak perlu ada ujian? Exam. Nggak tahu ya. Tapi pasti ada saya kira harus cek Aufnahmeprüfung ya. Iya, tapi mungkin juga saya kira untuk universitas ini bisa beda ya. Mungkin universitas di Bonn beda daripada universitas di Kaiserslautern. Oh begitu, iya. Harus cek. Tapi biasanya di website di sini sudah ada website lengkap sudah lengkap dan bahasa Inggris juga ada. Oke, Tobias. Nah, nanti kalau kita sampai ke Jerman, itu kan ada living cost ya, biaya hidupnya. Biaya hidup itu kalau untuk mahasiswa, kira-kira
rinciannya gimana tuh? Untuk cost-nya berapa, untuk makan berapa gitu, untuk buku berapa gitu. Kira-kira gimana rinciannya, Tobias? Do you know it? Ya, kalau student life ya, kalau untuk student life kan beda daripada lifestyle Om Ifik. lanjut. Gimana? Bagaimana? Iya, lifestyle student dong. Kita bicara student. Untuk kos-kosan berapa gitu? Biasanya yang normal, yang oke lah gitu ya. Nggak terlalu mewah gitu. Saya kira rumah mungkin 250-300 euro. 300 euro ya sebulan ya? Sebulan ya. Oke, 300. Ada 300 itu berapa ya? Itu kali 18 ribu. Ya sekitar itu, 5 juta rupiah. Ya, 15 ribu. Ya. Harus punya asuransi, health insurance. Ini berapa? Ini mahal nih asuransi. Ya, kalau untuk mahasiswa nggak begitu ya, tapi mungkin 100 euro. 100 euro. Tapi itu wajib ya? Wajib. Setiap orang harus punya. Iya, harus punya. Compulsory. Iya. You have to have it ya. Iya. Oke. Jadi kita nggak mau asuransi nggak boleh ya. Harus punya. Harus punya. Saya tapi kira kan nanti nggak dapat visum tanpa asuransi. Tanpa asuransi tidak dapat izin tinggal ya. Iya. Oke, dan asuransi itu mencakup kesehatan ya, kalau sakit, rumah sakit, obat, semua ya. Jadi kita terjamin juga hidupnya di situ ya dengan adanya asuransi itu ya. Iya. Dan rumah, asuransi, makan mungkin ya kira-kira 250 sebulan ya. Sebulan, tergantung orangnya juga ya, kalau orangnya cepat lapar gitu ya. Tapi rata-rata 250 gitu. Jadi udah berapa tuh? 300 tambah 250, 550 tambah 100, 650 euro. Tapi yang mungkin kalau untuk orang Indonesia yang perbedaan paling besar di sini makan luar mahal ya. Biasanya masak sendiri ya. Atau di kantin di universitas nggak begitu mahal juga makan. Tapi kalau restoran biasa gitu mahal. Sangat mahal. Itu nggak kayak di Jakarta ya, di Indonesia atau bahkan di Singapura. Singapura itu kalau makan di luar rumah malah murah gitu ya. Tapi kalau di Jerman makan di luar rumah itu bisa 3 kali, 4 kali lipat lebih mahal ya. Karena ada services, ada macam-macam ya gitu ya. Iya. Kalau makan di restoran ya sebulan sekali boleh lah gitu ya. Kalau tiap hari bisa bangkrut. Karena sekali makan itu bisa 20 euro ya. Bisa nggak segitu ya, 20 euro kalau sekali makan gitu. Tobias. Iya, kalau di restoran iya 20. Makan 20 euro ya. 20 makan minum itu udah minimal tuh ya, 20 euro saya. Iya, kalau untuk restoran ya, kalau seperti warung, kami nggak punya warung di sini ya, tapi seperti warung, restoran kecil gitu, Imbis. Ya, 5 euro sampai 10 euro juga bisa. 10 euro. Itu udah 180.000 loh itu. 10 euro itu 180.000. di Jakarta kita bisa makan enak sekali itu segitu ya. Di sana cuma warung-warung kecil gitu ya. Oke, jadi kira-kira sekitar 700 sampai 1.000 euro barangkali ya untuk hidup di Jerman itu ya. Iya, bisa ya. 1.000 sudah banyak ya, tapi 1.000 sudah banyak. Antara 700 sampai 1.000. Kalau 1.000 kan berarti 18 juta rupiah ya, kurang lebih ya sekarang dengan kurs yang sekarang. 16 ya. 18 juta. Jadi enggak murah juga ya sekolah di situ ya, karena ongkos hidupnya mahal gitu ya. Tapi biaya tuitionnya berapa? Kalau kita Iya benar, ongkos untuk hidup mahal tapi tuitionnya sedikit ya. Sedikit. Itu 250 per semester, itu 500 setahun. 500 euro setahun. Iya. Jadi nggak ada artinya itu ya, 500 euro setahun gitu ya, untuk bayar ini kali ya, untuk bayar administrasi barangkali ya istilahnya ya di situ ya. Iya, tuition dan tapi juga public transportation juga situ bis kereta udah masuk di situ ya. Udah masuk di situ.
Itu untuk TU untuk Kaiserslautern ya, mungkin di kota lain beda. Beda, tapi nggak terlalu banyak selisihnya saya rasa ya. Ya nggak begitu ya, itu berapa ya, 40 euro sebulan ya. Oke. Dan kualitasnya dari universitas kan tinggi. Lain lagi ya. Oke. Terus jadi sekarang Anda Tobias disertasi promosi di TU Kaiserslautern. Ya. Iya. Ya karena saya habis kerja berapa ya, 4 tahun di konsultasi management consulting. Management consulting. Ya, management consulting. Saya cuma mau bikin something different. Oke. Something to change life. Tapi enggak cuma untuk 3 tahun gitu. Habis 3 tahun sudah habis ya. Challenge. Ya. 100% Challenging, kerja lagi. Iya, cuma untuk challenge gitu dan juga lebih fleksibel, jadi lebih fleksibel untuk keluarga ya. Saya punya 2 anak kecil dan kalau saya kerja management consulting 100%, waktunya sedikit untuk keluarga. Sedikit ya. Kalau gitu boleh nggak saya tahu salary rata-rata ya lulusan universitas, katakanlah lulusan ekonomi, kalau dia baru lulus sekolah, kira-kira salary-nya berapa ya? Ini average, jadi kita ambil rata aja barangkali. Iya. Berapa ya, range-nya? Rata-rata ya, itu tergantung juga. Tapi mungkin kalau dari bisnis, tapi itu juga tergantung punya bachelor atau master ya. Dari bachelor dulu lah, kita bicara bachelor dulu. Ya. Tergantung industri, tapi rata-rata saya kira mungkin 40.000 mungkin setahun. 40.000 euro setahun. 40.000 setahun. Tapi jangan salah ya, di sini ada banyak tax. Mungkin dari 40.000. Dulu 40.000 euro itu 40.000 euro itu berapa rupiah, Tobias? Wah, susah ya, tanpa kalkulator. Coba. 720 juta ya. Betul ya? 720 juta rupiah. 7 ya, 640 ya. 640 juta rupiah, kira-kira segitu ya. Itu gajinya dalam 1 tahun. Lulusan bachelor. Betul ya? Iya, iya. tapi harus kurangin mungkin 40% ya. Pajak. Untuk tax pajak ya. Pajak 620 juta tadi kalau dikurangin 40% masih lumayan lah ya. Masih banyak juga. 400 juta setahun. Bisa jalan-jalan ke Mallorca ya. Berarti di situ di master lebih tinggi lagi dong tentunya, dan S3 doktor juga pasti ada tingkatannya sendiri lagi atau ada standarnya sendiri lagi atau beda-beda juga. Ya, beda sekali. Ada industri yang bilang mungkin industri chemistry ya, seperti Bayer, tahu kan Bayer? Bayer tahu. Nah, ya, di sini ada Bayer. Ya, kalau dari kursus chemistry dia biasanya bilang ya harus punya PhD untuk kerja di sini. Tapi kalau bisnis ekonomi ya PhD nggak perlu. Terus saya kira duitnya juga nggak lebih banyak kalau punya PhD. Itu cuma untuk personal experience gitu. Iya. Jadi memang itulah kenapa orang Indonesia yang sudah lulus di sana itu banyak juga yang nggak mau pulang ya. Tapi alhamdulillah saya balik lagi gitu ya ke Okay. Tapi saya jarang lihat orang Indonesia di sini ya, di universitas. Di Jerman, di Prancis juga nggak pernah. Ya pernah, tapi jarang sekali. Banyak orang dari Cina, India, Korea, Filipina. Tapi Indonesia jarang ya. Orang Indonesia itu sukanya di kota besar, Tobias. Kayak di Berlin itu. Nah, itu banyak orang Indonesianya pasti ya. München gitu.
Kalau di Bonn mungkin mereka menganggap itu kota kecil barangkali ya, gitu. Nggak tahu juga. Tapi sebetulnya banyak juga sih. Ya nggak sebanyak dulu barangkali ya. Tapi saya rasa masih menarik lah. Jerman itu masih menarik. Banyak sekali keponakan saya ada 2 di situ di Jerman. Anak saya juga ada di situ, 1 di Jerman, anak saya. Begitu ya? Iya, Gimana? di Saarbrücken. Saarbrücken. Ya, Saarbrücken. Kemudian anak-anak sepupu saya juga ada 3, gitu. Jadi banyak juga. Tapi itu apa? Mungkin karena Om Ifik ya, bukan karena Indonesia. Oh, enggak juga. Mereka punya ya. cita-cita sendiri, enggak juga. Iya. Di luar negeri itu menarik. Sebenarnya tidak hanya di Jerman ya, barangkali juga di Prancis, di UK ya, ataupun di Jepang gitu, di Cina. Karena kita itu keluar dari zona comfortable zona nyaman. Comfort zone, yeah. Comfort zone. Kita kalau berada di seperti di Jerman, kita hidup sendiri, mandiri ya. Kita masak sendiri, beres-beres sendiri ya, nyuci sendiri, pokoknya semuanya serba sendiri gitu ya. Itu tentunya mengubah sikap kerja kita gitu, mental kita berubah. Jadi ada pendidikan yang ekstrakurikuler yang membentuk jiwa seseorang. Jadi pengalaman kemudian bertemu dengan orang-orang internasional, nggak cuman dari Jerman aja, tapi misalnya dari Iran, dari Turki ya, kita banyak teman-teman Turki gitu ya. Dari Prancis ya gitu. Kalau Kaiserslautern perbatasannya dekat Prancis, jadi lumayan banyak orang Prancis. Dan pada zaman saya dulu banyak orang Amerika, kan ada tentara Amerika, ada 80.000 tentara 40.000 tentara Amerika di situ. Sedangkan penduduknya cuma 80.000. Jadi separuh dari penduduk itu orang Amerika. Tapi sekarang udah pada pulang gitu ya. Betul ya? Di Kusel ya, dekat rumah Mama dulu ya? Iya, Kusel. Tapi Kaiserslautern juga ada banyak militer kan dari Amerika. Ya, kotanya army. Jadi kita udah biasa melihat tentara itu jalan di tengah kota, udah biasa gitu ya. Tapi mereka baik-baik sih. Waktu itu. Oke, lalu kemudian apa yang menarik nih sekarang di Jerman, Tobias? Kita sekolah apa? Apakah ada tips-tips tertentu? Apakah kita mengambil data science atau mengambil newest teknologi, environmental teknologi, atau apa nih yang lagi menarik, yang mungkin bisa menjadi daya tarik tertentu buat orang Indonesia untuk sekolah di Jerman? Ya, kalau yang menarik untuk dapat job, dapat duit banyak gitu ya, menarik. Oh, itu menarik. Ya. Pasti. Enggak, saya tanya. Oke, gitu ya. Itu juga yang pertama dulu, nanti yang kedua mungkin tentang ininya ya, teknologi yang mutakhir gitu ya. Oke. Mungkin yang pertama dulu ya. Ya, tapi yang selalu in demand, yang ada banyak jobs, ya. Teknologi selalu, engineering dan IT, information technology. Itu masih trendy ya? Ya, banyak. Masih menarik. Ya. Banyak. Kalau di Jerman kami harus ambil orang dari luar negeri, soalnya jobsnya untuk job teknologi gitu terlalu banyak. Orang Jerman nggak cukup untuk ya. Oh gitu ya. Ya. Kalau kerja di sana pasti dapat kerjaan. IT, teknologi, dan seperti data science juga, tapi itu kan seperti IT ya. IT juga ya, IT. Yeah. Cuma lebih spesifik aja mah. Spesifik ya. Kalau ekonomi bisnis juga, tapi seperti dulu aja, nggak ada trend atau apa gitu.
Kalau bagus di bisnis selalu dapat job. Ya. Ekonomi bisnis ini ada pengaruhnya nggak dengan misalnya teknologi kayak blockchain gitu ya, yang baru-baru ini? Itu ada pengaruhnya nggak di ekonomi? Pengaruhnya artinya sekarang orang-orang ekonomi itu mulai berpikir, oh ini blockchain ini menarik untuk mengembangkan wirtschaft gitu. Jadi mengembangkan ekonomi agar lebih baik gitu. Jadi mereka masuk ke era digital, ke area digital gitu untuk kemudian ikut dalam bisnis blockchain. Oh, enggak kan ya? Ya juga ada tren. Tapi yang tren yang saya lihat di student yang masih muda, habis kuliah ada banyak orang sekarang masuk ke startup daripada ikut company besar. Dia lebih senang ikut company kecil yang baru mulai gitu, startup seperti di Silicon Valley gitu. Yeah. Oke. Di Jerman dulu jarang ada startup, sekarang banyak ya. Enggak banyak seperti Amerika, tapi ya ada ya. Saya kira gitu di Berlin itu hotspot. Yeah. Startups-nya ya. Karena gini, kalau perusahaan kecil itu dia lebih fleksibel, lebih cepat gitu ya, lebih berkembangnya juga lebih cepat. Jadi orang itu senang yang dinamis seperti itu ya. Kalau perusahaan besar itu ininya birokrasinya terlalu terlalu banyak ya. Jadi kita untuk meniti karir di perusahaan besar itu lama sekali, untuk bisa ke atas tuh lama. Tapi kalau di perusahaan kecil, nah itu lebih gesit gitu. Mungkin itu ininya ya, preferable. Jadi lebih disukai gitu ya. Iya juga betul. Terus ada banyak orang muda di sana ya. Banyak orang muda gitu ya. Kemudian dampak pandemi ini gimana di Jerman ini? Apa yang bisa kita simpulkan sejauh ini penyebab pandemi ini di bisnis ataupun di mungkin kita mulai dari sekolah dulu ya. Apakah sekolah-sekolah itu terganggu dengan adanya pandemi ini? Kalau selama pandemi saya kira di universitas nggak ada kursus di onsite. Nggak ada face to face ya? Ya. Semua digital sekarang ya, seperti kami sekarang. Itu biggest change saya kira. Ya. Tapi si studentnya sendiri bagaimana? Apakah mereka belajar lebih semangat atau mungkin kualitasnya berkurang dengan adanya pandemi ini? What do you think? Ya, saya kira tergantung student ya. Yeah. Soalnya mungkin yang sekarang lebih baik kalau via mungkin misalnya via Zoom bisa record kan. Yeah. Terus bisa record dan habis kursusnya bisa lihat lagi mikir dulu, diulang lagi. Ya gitu. Ya itu saya kira lebih bagus daripada dulu. Iya. Itu juga saya pikir begitu. Karena saya juga sering kalau direkam pasti bisa diulang gitu ya. Tapi untuk mengulangnya itu rada males juga. Mungkin juga ya. Challenge ya untuk belajar mandiri itu kayaknya self regulated learning gitu. Itu kan ada ininya istilahnya. Jadi bagaimana kita bisa belajar mandiri, self study, tapi dengan strategi yang baik gitu ya. Nah itu yang susah gitu ya. Iya. Saya kira lebih susah ya, dan kalau semua digital susah juga kenal student yang lain kan. Biasanya dulu kan mungkin Om Ivi juga bikin seperti itu kan, learning group, kenal rugi ya kalau kita nggak kenal sama teman-teman kita yang lain, rugi ya, nggak ada interaksi sosial ya. Iya. Ini nggak terlalu lama sih, mungkin 2 tahun begitu ya. Tahun ini udah selesai barangkali ya, Tobi. Iya, kalau di Jerman saya kira itu hoffentlich ya. Ya, di Jerman udah selesai. Mereka udah bebas ya sekarang atau gimana? Di bulan ini, misalnya kalau ke supermarket nggak harus pakai masker lagi gitu. Saya kira di kuliah di universitas mungkin tahun ini juga stop cuman digital dan on-site face to face juga.
Oh, sudah tidak pakai masker lagi Ya, tuntutannya. sekarang belum, tapi bulan ini nanti tanggal 20 katanya. Oke, 20. kita sudah mulai berani ya, udah mulai resikonya sudah sedikit gitu ya. Masih ada tapi minimal begitu ya, Iya, bisa dihadapi dengan baik. Jadi pandemi ini tentunya mengubah cara belajar kita ya di situ ya, cara belajar di mana? Universitas segala macam. Tapi kalau konsultasi dengan profesor bagaimana, Tobias? Kalau Anda mau pergi konsultasi apa lewat Zoom juga, nggak pernah ketemu muka gitu dengan profesor, dengan iya, promotor misalnya, atau iya, gimana? Pakai Zoom juga? dengan Zoom atau telepon, iya, iya, Dengan telepon, iya. ya, ya, ya. Jadi sebenarnya menghemat ini juga ya, menghemat transportasi juga ya. Iya, dari Bonn ke Kaiserslautern itu naik mobil tiga, Eh, 3 jam, 2 jam setengah, ya. 2 jam setengah. Iya. Tapi jalanannya enak ya kan? Eh, Autobahn, highway. Jalannya autoban sambil nyanyi gitu ya. Oke, lalu sekarang ada pengaruh nggak? Ini kan lagi ada perang ya antara Ukraina dengan Rusia gitu. Itu ada dampaknya nggak? Kerasa apa nggak? Apa sama sekali nggak? Gimana Tobias? Ya, kerasa kalau baca newspaper, Hmm. ya cuman konflik itu ya, Ukraina Rusia, cuman itu kerasa. Dan kalau bensin untuk mobil sekarang mahal sekali, itu kira-kira 2 euro seliter, Wow, berarti 32.000 seliter. Indonesia berapa seliter? Indonesia kemarin saya lihat 12 ribuan ya, 12, ya. 12 ribu rupiah satu Berarti, liter. berarti hampir 3 kali ya. Di Jerman 3 kali ya. Tapi di sini udah naik juga ya, mulai naik ini apa ongkos living cost juga mulai naik ya. Uh, Cuma ya nggak tahu ya, sekarang sih belum ada protes-protes gitu ya. Tapi kerasa lah pastilah harga yang paling dirasakan ya harga minyak tadi ya, yang pertama ya. Iya, iya. Oke. Tapi selain itu nggak ada lagi ya dampak-dampak lain. Sudah ada ini nggak apa namanya pengungsi-pengungsi yang masuk ke Jerman? Ada kali ya? Pengungsi itu apa? Artinya? Pengungsi, refugee, 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 ya ya. ada. Saya nggak pernah lihat, Hmm. tapi saya baru baca di apa, koran. Kira 50.000 dari Ukraina lagi Masuk ke Jerman. masuk ke Jerman. Ya. Wow, itu masih sedikit ya dibandingin yang lari. Yang lari udah 1 juta lebih katanya. Iya, masih sedikit. Ya, soalnya dari Ukraina ke Jerman masih ada negara lain ya. Iya masih jauh. In Kan between ya. in between ada Polandia, ada Rumania, ada Moldova ya, ada Cekoslovakia ya. Iya. Baru sampai ke Jerman. Oke, apalagi nih tips-tips untuk calon mahasiswa Indonesia yang akan sekolah di Jerman gitu? Ada tips nggak? Mesti selain belajar bahasa tadi ya, belajar bahasa harus dimatangkan di mana? Di Jerman atau di Indonesia? Tapi saya Kalau di kira Indonesia kalau untuk belajar bahasa ya harus lebih harus gampang ke di sini Jerman ya. ya. Iya. Iya, 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 iya. Ya. Ya. Ya, tips kalau tips saya, kalau kamu mau kuliah di Jerman, yang paling penting bikin gitu, do it. Apa itu? Just do it. Do it ya, do it. Do Ya. it ya. Jadi Pasti nekat ada aja. banyak. Ya, pasti ada kerjaan banyak, tapi saya kira in the end, apa bahasa Inggris, it's worth it. Tobias, kalau misalnya sambil sekolah kerja itu masih bisa nggak di Jerman ini? Kalau dulu sih bisa ya. Sekarang bisa. Bisa ya. Masih bisa ya. Pasti ada rules, apa? Ada regeln gitu. Tapi Ya, saya kira bisa. ada aturannya ya. Iya. Tapi bisa kan kayak kerja di restoran atau di fabrik yang kecil-kecilan gitu yang bisa disambi. Bisa kali ya. Masih Iya, bisa ya. selama di universitas ya. Iya, itu bisa. Lama sekolah. Kalau Iya. liburan kan masih boleh ya. Kalau liburan kita boleh kerja di mana aja ya. Iya, kalau nggak ada liburan juga boleh. Saya kira ada limit ya, ada maksimum apa
time setahun, waktu setahun, tapi saya kira itu cukup untuk ongkos hidupan. Gitu ya. Oke. Jadi optimis ya kalau sekolah di Jerman gitu ya. Optimis, sukses gitu ya. Ya, pasti ada kerjaan banyak untuk masuk ya, ada banyak preparation di Indonesia dan sudah Om Ivi tadi bilang untuk mental Mental ya. mental juga susah. Tapi saya kira kalau selesai mungkin dapat bachelor habis 3 tahun. Ya, Selesai ya? Sekali. Ya. Pas disuruh pulang nggak mau pulang ya. Kalau lihat duitnya mungkin nggak ya. Lihat duitnya nggak mau pulang ya. Oke, Tobias. So, ich danke dir vielmals ya. Ini pertama kali kita mencoba webinar dengan mixed language ini. Mudah-mudahan tetap memberikan daya tarik sendiri gitu ya. Nanti juga akan ada topik-topik yang terkait dengan how to study in Germany gitu ya, bagaimana kita bisa sekolah di Jerman, syaratnya apa aja gitu ya. Student college itu apa? Kan ada sekolah peralihan ya, tadi kita bicara kelas ke-13. Jadi di Jerman itu rupanya ada kelas ke-13 gitu ya, dimana kalau di Indonesia cuma 12 sehingga kita harus nyusul yang satunya lagi. Jadi kelas ke-13 itu student college itu nggak cuma belajar bahasa aja, tapi juga belajar matematika, fisika, kimia, dan biologi. Betul ya? Saya dulu belajar begitu ya. Jadi persis seperti SMA, tapi ekstra dalam bahasa Jerman. Kira-kira gitu deh. Diulang lagi pelajarannya. Oke, Tobias, ada salam kompeten. Nanti kita bilang sama-sama salam kompeten, gitu ya. Salam kompeten. Kompeten.